Hello guys, welcome back to my channel, brotherku ya. Jumpa lagi sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung. Oke, di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan melakukan pengecekan LCD sama touchscreen untuk HP Xiaomi Redmi Note 4X guys ya. Karena ini baru ku ganti. Dan untuk link penggantian LCD, ini satu set sama frame atau tulang tengah saya gantinya karena frame atau tulang tengah yang lamanya itu sudah pada hancur-hancuran guys ya, nggak bisa lagi. Link pemasangan LCD touchscreen serta frame atau tulang tengah ada di deskripsi. Nah, di sini kita akan mengecek LCD touchscreen setelah kita melakukan pemasangan. Dan untuk link pembelian LCD-nya ini silahkan cek deskripsi juga guys ya. Harganya ini 103.000 saat saya membeli. Tapi harganya ini turun naik guys ya. Bisa turun bisa naik. Tapi saya beli itu pada saat saya beli 103.000. Ini merek OG. Oke, di sini yang perlu kita cek adalah LCD touchscreen itu sendiri. Oke, di sini untuk Redmi Note 4X ini kita bisa ke kode dial bintang pagar 64663 pagar bintang di bawah masuk ke hardware test. Nah, di sini coba kita cek dulu untuk touchscreen-nya guys ya, atau kesensitifan touchscreen-nya. Nah, ini kita hijaukan aja dulu yang hijau-hijau ini, atau kotak kosong ini menjadi hijau maksudnya. Dan kalau misalkan ada error pada touchscreen atau terjadinya ghost touch pada touchscreen ini atau tersentuh sendiri tanpa kita sentuh, dia akan hijau-hijau sendiri. Nah, ini aman, ini tidak ada terjadinya error-error ataupun ghost touch. Oke, di sini kita datangkan aja semuanya ini. Oke. Kalau dia lanjut ke pengecekan LCD, itu menandakan semua fungsi dari touchscreen ini berfungsi seperti ini. Oke, ini kita pas saja lanjut ke pengecekan LCD otomatis. Oke, di sini kita lihat adakah bercak-bercak atau adakah tompel-tompel kayak gitu kan, atau adakah flek-flek hitam setelah kita mengganti atau memasang LCD yang baru ini. Ini kita lihat bagus-bagus saja, tidak ada yang gimana-gimana. Tuh, dari gambar LCD-nya bagus-bagus juga ya. Dan lewat pengecekan satu warna kayak gini yang menampilkan kayak warna merah, hijau, biru, putih, kita akan tahu kualitas LCD yang diberikan. Semakin bagus warna-warna yang ditampilkan, semakin bagus pula gambar yang dihasilkan. Oke, kayak warna biru. Ini kita tidak melihat tompel-tompel atau noda-noda kayak gitu kan. Nah, kalau di tampilan wallpaper, kalau ada noda-noda atau flek hitam atau bercak sedikit, itu tidak begitu kentara karena banyak motifnya guys ya. Banyak motif atau gambar wallpaper itu kan macam-macam kayak gitu. Jadi nggak begitu kentara. Oke. Coba di sini kita pas aja, dan ini guys ya, untuk LCD touchscreen berfungsi sebagaimana seharusnya. Kemudian kita akan mengecek sensor atau proximity sensor. Saya udah cek di kode dial itu untuk proximity sensornya kok nggak bisa dicek ya, nggak ada ya. Sehingga kita mesti tes nelpon atau calling. Kita masukin kartu dulu. Apakah setelah kita ganti LCD touchscreen ini sensor proximity-nya tertutup atau nggak berfungsi atau berfungsi terus apa gimana? Oke, coba kita tes calling dan kita lihat, oh, sensor aman guys, tuh tidak tertutup setelah kita ganti LCD touchscreen. Kalau kita dekatkan tangan kita, layarnya otomatis mati. Kalau kita jauhkan tangan kita, layarnya hidup ketika nelpon. Itu menandakan sensor proximity atau proximity sensornya berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi ketika kita ganti LCD itu mesti dicek guys ya. Kalau misalkan habis ganti LCD sensornya itu berfungsi terus karena ini ya menutupi sensor, ya kalau kita nelpon layarnya otomatis akan mati sendiri tanpa kita dekatkan dengan telinga kita. Kan sayang guys ya kalau seperti itu. Dan ini tidak guys ya, aman-aman saja. Oke, kemudian apalagi bang yang mesti kita cek? Brightness atau kecerahan bisa ya, bisa diatur atau bisa dimainkan untuk brightness atau kecerahannya. Dan juga di sini kita bisa lihat pemasangannya bisa pas, bisa presisi. Ini kita rapatkan dulu. Nah, ini pemasangannya ini bisa rapet dan presisi, tidak ada cahaya yang bocor atau kelihatan dari pinggirnya sini. Tuh, aman-aman saja, bagus-bagus saja, tidak ada kendala. Ini baru kita ganti LCD touchscreen-nya. Pemasangan bisa rapet dan presisi, tidak ada cahaya yang kelihatan. Nah, dari
kiri, kanan, dari atas, kemudian dari bawah, semuanya bagus dan berfungsi sebagaimana seharusnya dan tidak ada di sini yang namanya kerenggangan atau ada cahaya, tidak ada guys ya. Ini bisa rapet dan presisi kita pasang ya. Dan untuk LCD touchscreen-nya tuh berfungsi sebagaimana seharusnya guys ya. Oke. Dan kita tidak melihat di sini cahaya yang bocor. Ini bisa dipasang dengan serapet mungkin. Padahal tidak ada tekanan yang gimana-gimana. Ini hanya kita tempelkan aja. Kemudian kita kunci pakai isolasi. Itu pun pengunci saja supaya nggak bergeser LCD-nya ketika lemnya belum kering. Namun tidak ditekan. Oke. Itu saja mungkin dari LCD, dari touchscreen, proximity sensor, kemudian brightness atau kecerahan, kemudian tampilan fisik. Oke-oke saja. Dari charger nggak perlu dicek karena beda jalurnya guys ya sama kabel fleksibel LCD touchscreen. Nah kalau chargernya ini ngikut di kabel fleksibel LCD ya barulah kita cek untuk chargernya. Dan untuk jaringannya ya ini kelihatan kan jaringannya ada dan nggak mesti kita cek karena habis ganti LCD touchscreen kayak jaringan, kamera, charger, speaker, buzzer, tombol volume atas, volume bawah, tombol power itu tidak terdampak, jadi nggak perlulah kita cek. Oke, demikian itu saja pengecekan apa saja yang harus kita cek. Atau di sini saya setelah mengganti LCD touchscreen Redmi Note 4X ini saya mengeceknya dulu sebelum memberikan kepada yang punya HP. Demikian, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen aja. Kalau ada yang pengen disampaikan, komen-komen juga. Saya akhiri, saya John Itung. See you the next video my brotherku.